Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan presentasi untuk proyek UTS pada mata kuliah analisis perancangan sistem. Di sini kami membuat software bernama Edura, yaitu Education Resource Application. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Alfian Nama Febian, NPM 0651231147. Perkenalkan, nama saya Julianti Putri Azahra dengan NPM 0651231126. Kenalkan nama saya Cara Matunisa dengan NPM 0651231128. Dan dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Bu Adriana Sari Aryani, Eskom MSc. Oke, jadi perkembangan teknologi informasi telah mengubah sistem pembelajaran menjadi digital dan fleksibel. Namun banyak platform pembelajaran yang masih terpisah antara materi, evaluasi, dan komunikasi, sehingga kurang efisien. Untuk itu dikembangkanlah Edura, yaitu Education Resource Application. Edura ini sebagai aplikasi mobil terpadu dengan fitur kelas online, kuis, tanya guru, profil pengguna, dan pencarian materi. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan metode Agile, Scrum, agar prosesnya kolaboratif, adaptif, dan sesuai kebutuhan pengguna. Di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu yang pertama, bagaimana merancang dan membangun aplikasi pembelajaran digital yang dapat mengintegrasikan proses belajar, evaluasi, dan komunikasi dalam satu platform. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode Agile Scrum dalam proses perancangan sistem agar pengembangan aplikasi berjalan lebih efektif, fleksibel, dan terukur. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan antarmuka aplikasi yang interaktif dan mudah digunakan oleh guru maupun siswa untuk mendukung kegiatan pembelajaran daring. Selanjutnya ada tujuan proyek. Yang pertama, merancang dan mengembangkan sistem pembelajaran daring terintegrasi yang mencakup fitur kelas online, kuis, tanya guru, serta pengelolaan profil pengguna dalam satu aplikasi. Yang kedua, menerapkan metode Agile Scrum dalam proses pengembangan agar setiap tahap analisis perancangan, implementasi, dan evaluasi dapat dilakukan secara kolaboratif serta adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar dengan menyediakan akses sumber belajar yang cepat, terstruktur, dan dapat dipersonalisasi sesuai peran pengguna. Yang keempat, mendukung transformasi pendidikan menuju sistem digital yang modern, fleksibel, dan mampu menjawab tantangan pembelajaran di era teknologi saat ini. Selanjutnya di sini ada manfaat proyek. Yang pertama bagi siswa, memberikan kemudahan dalam mengakses materi pembelajaran, mengikuti kuis, serta berinteraksi langsung dengan guru melalui fitur tanya guru. Aplikasi ini juga membantu siswa belajar secara mandiri dan memantau progres belajarnya secara personal. Yang kedua bagi guru, mempermudah dalam mengelola kelas online, membagikan materi, membuat evaluasi pembelajaran, serta berinteraksi dengan siswa dalam satu platform terintegrasi. Hal ini mendukung guru dalam menerapkan metode pengajaran yang lebih efisien dan adaptif. Lalu yang ketiga bagi pengembang, mempermudah dalam mengelola kelas online, membagikan materi, membuat evaluasi pembelajaran, serta berinteraksi dengan siswa dalam satu platform terintegrasi. Hal ini mendukung guru dalam menerapkan metode pengajaran yang lebih efisien dan adaptif. Selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Yang pertama kebutuhan fungsional login dan register. Nah, digunakan untuk pengguna, yaitu siswa, guru, dan admin dapat masuk dan membuat akun baru menggunakan email dan kata sandi yang valid. Selanjutnya, kebutuhan kedua, manajemen akun pengguna, yaitu pengguna dapat melihat dan mengubah data pribadi seperti nama, foto profil, dan informasi kontak. Yang ketiga itu ada kelas online. Di kelas online ini guru dapat membuat kelas baru, menambahkan deskripsi, serta mengatur peserta didik. Yang keempat ada materi pembelajaran. Guru dapat mengunggah materi berupa video, PDF, teks, atau tautan yang dapat diakses oleh siswa. Yang kelima ada kuis. Siswa dapat mengerjakan kuis yang dibuat oleh guru untuk mengukur pemahaman terhadap materi. Yang keenam ada tanya guru. Siswa dapat mengirimkan pertanyaan dan berinteraksi langsung dengan guru melalui forum tanya jawab. Selanjutnya ada yang ketujuh ada search engine. Pengguna dapat mencari kelas, materi, atau kuis berdasarkan kata kunci. Yang kedelapan ada manajemen admin.
Admin dapat memantau aktivitas pengguna dan menjaga stabilitas sistem. Selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan, yaitu kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada kinerja sistem. Aplikasi harus responsif dengan waktu respon maksimal 3 detik pada setiap permintaan pengguna. Yang kedua ada keamanan data. Informasi pengguna seperti password dienkripsi dan akses dibatasi berdasarkan peran pengguna. Yang ketiga ada antarmuka UI UX. Tampilan aplikasi harus sederhana, menarik, dan mudah digunakan di perangkat mobile. Yang keempat ada pemeliharaan. Struktur kode dan basis data harus mudah diperbaharui dan dikembangkan sesuai kebutuhan baru. Selanjutnya ada produk backlog. Nah, ini tuh sebagai kebutuhan sistem yang dikumpulkan berdasarkan hasil kebutuhan pengguna. Nah, setiap user story ini tuh menggambarkan fungsionalitas yang diinginkan dan perspektif pengguna, lengkap dengan prioritas dan estimasi pengerjaan. Di dalam prioritas ini terdapat tiga, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Nah, yang pertama, sebagai siswa, saya ingin login dan register agar dapat mengakses materi pembelajaran. Dia termasuk dengan prioritas tinggi karena dia termasuk fitur utama. Yang kedua, sebagai guru, saya ingin membuat kelas baru agar siswa dapat mengikuti pembelajaran online. Dia termasuk prioritas tinggi. Yang ketiga, sebagai guru, saya ingin mengunggah materi dapat berupa video, PDF, atau teks agar siswa dapat belajar mandiri. Dia termasuk prioritas tinggi. Dan yang keempat, sebagai siswa, saya ingin melihat dan mengunduh materi pembelajaran agar bisa belajar kapan saja. Dia termasuk prioritas tinggi. Yang kelima, sebagai siswa, saya ingin mengerjakan kuis agar dapat mengukur pemahaman saya terhadap materi. Dia termasuk prioritas sedang. Nah, prioritas sedang ini dia tuh tidak terlalu mendesak, dapat dikerjakan setelah item prioritas tinggi selesai. Nah, yang keenam, sebagai guru, saya ingin membuat dan menilai kuis agar dapat mengevaluasi hasil belajar siswa. Dia termasuk prioritas sedang. Terus yang ketujuh, sebagai siswa, saya ingin bertanya kepada guru melalui fitur tanya jawab agar lebih memahami materi. Dia termasuk prioritas sedang. Yang kedelapan, sebagai admin, saya ingin mengelola data pengguna, yaitu guru dan siswa, agar sistem tetap teratur. Dia termasuk prioritas tinggi. Yang kesembilan, sebagai pengguna, saya ingin mengedit profil pribadi agar data saya selalu terbaru. Dia termasuk prioritas rendah. Yang ke-10, sebagai pengguna, saya ingin mencari materi atau kelas tertentu agar lebih mudah menentukan pembelajaran yang saya butuhkan. Dia termasuk prioritas rendah. Nah, selanjutnya ada sprint planning. Sprint planning ini tuh sebagai pengembang sistem dibagi menjadi 5 sprint, di mana setiap sprintnya berlangsung selama 2 minggu. Setiap sprint memiliki fokus pengembangan fitur tertentu agar sistem dapat berkembang secara bertahap dan terstruktur. Nah, di sprint yang pertama, pengembang difokuskan pada fitur login dan register serta dashboard awal pengguna. Tujuannya agar pengguna dapat masuk ke sistem sesuai dengan perannya, baik sebagai siswa, guru, maupun admin. Yang sprint kedua, ini tuh berfokus pada pengembangan kelas online dan manajemen kelas oleh guru. Dengan fitur ini, guru dapat membuat kelas baru, menambahkan siswa, serta mengatur kegiatan belajar di dalam kelas. Yang sprint ketiga, ini itu dikembangkan untuk modul kuis yang mencakup proses pembuatan pengerjaan dan penilaian kuis. Fitur ini itu memungkinkan siswa untuk mengerjakan kuis secara online dan guru dapat langsung memeriksa serta menilai hasilnya. Sprint keempat, ini tuh berfokus pada pengembangan fitur tanya guru serta manajemen data pengguna oleh admin. Dengan fitur ini tuh siswa dapat berinteraksi langsung dengan guru untuk bertanya seputar materi dan admin dapat memantau aktivitas pengguna dalam sistem. Sprint yang terakhir yaitu sprint 5, di mana ini tuh pengembang fitur pengatur profil, search engine, dan pengembangan bug minor. Ini tuh tujuannya agar aplikasi menjadi lebih stabil, mudah digunakan, serta memiliki fitur pencarian dan pengelolaan profil yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk dalam tahap DFD. Yang pertama itu ada DFD 0 atau biasa disebut dengan diagram konteks.
Nah, diagram konteks ini memiliki tiga entitas. Yang pertama itu ada student, teacher, dan juga admin. Dan education system sebagai utamanya. Diagram konteks menunjukkan alur utama antara tiga aktor, student, teacher, dan admin, dengan sistem Edura. Yang pertama, student dapat melakukan login, mengakses kelas online, materi, kuis, serta mengirim pertanyaan ke guru melalui fitur Tanya Guru. Selanjutnya, pada teacher, teacher dapat login, membuat kelas, mengunggah materi, membuat kuis, serta menjawab pertanyaan siswa. Selanjutnya, pada entitas admin, admin itu bertugas mengelola data pengguna, data kelas, materi, dan kuis, termasuk melakukan verifikasi login dan pengeditan akun. Selanjutnya pada Edura System, sistem ini menjadi pusat pengelolaan semua data dan interaksi antara ketiga aktor tersebut, sehingga seluruh proses pembelajaran berjalan terintegrasi. Nah, selanjutnya di sini ada DFD level 1, di mana di sini diagram ini menggambarkan aliran data utama dalam sistem Edura antara tiga aktor utama, yaitu admin, guru, dan murid, dengan 6 proses utama yang saling terhubung. Yang pertama di sini ada verifikasi login. Di sini admin, guru, dan murid bisa melakukan login yang diverifikasi dengan data di data store guru dan data store murid. Setelah valid, sistem memberikan akses sesuai peran pengguna. Nah, yang kedua ada manajemen pengguna. Admin mengelola data pengguna, sementara guru dan murid dapat memperbarui profil. Semua perubahan disimpan dalam basis data. Yang ketiga itu ada manajemen kelas. Guru membuat kelas dan menambahkan murid, sedangkan murid dapat bergabung ke kelas. Data kelas ini nanti tersimpan di data store kelas. Lalu yang keempat ada manajemen materi. Guru mengunggah materi pembelajaran ke data store materi yang terhubung dengan kelas. Lalu murid dapat mengaksesnya. Yang kelima ada manajemen kuis. Guru membuat kuis, murid mengerjakan dan hasilnya disimpan di data store kuis agar guru bisa melihat laporan nilai. Yang keenam ada tanya guru, fitur diskusi antara murid dan guru yang pertanyaan dan jawabannya bakalan disimpan di data store forum. Selanjutnya di sini ada DFD level 2 proses 2. Diagram ini menggambarkan aliran data utama dalam proses manajemen pengguna pada sistem Edura yang melibatkan tiga aktor utama, admin, guru, dan murid. Pada level ini, proses 2 dijabarkan menjadi tiga subproses utama. Yang pertama, perbarui data profile. Guru dan murid dapat mengubah data profile mereka. Sistem memproses pembaruan, menyimpan hasilnya di data store guru atau data store murid, dan memberikan konfirmasi perubahan. Yang kedua ada kelola data pengguna. Admin dapat memperbarui atau menghapus data pengguna. Setiap perubahan tersimpan di data store masing-masing dengan umpan balik hasil proses kepada admin. Nah, untuk ketiga ada lihat data profile. Guru dan murid dapat melihat profil sendiri maupun pengguna lain. Sistem mengambil data dari basis data pengguna dan menampilkannya sesuai permintaan. Diagram ini menunjukkan interaksi data antar pengguna, admin, dan penyimpanan data pengguna untuk memastikan pengelolaan data profile berjalan efisien dan terintegrasi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada DFD level 2 proses 3. Diagram ini menggambarkan aliran data utama dalam proses manajemen proses ketiga pada sistem Edura yang melibatkan dua aktor utama, guru dan murid. Pada level ini, proses 3 dijabarkan menjadi 4 subproses utama. Yang pertama itu membuat kelas. Guru membuat kelas baru, sistem menyimpan data ke data store, dan memberikan konfirmasi keberhasilan. Lalu yang kedua ada daftar kelas. Murid mendaftar ke kelas, sistem memverifikasi identitas dari data store murid, lalu menambahkan data murid ke data store kelas, dan mengirim notifikasi hasil pendaftaran. Lalu untuk proses ketiga ada kelola anggota kelas, di mana guru dapat menambah, menghapus, atau memperbarui anggota kelas. Dan sistem memperbarui data di data store kelas agar tetap akurat. Selanjutnya proses terakhir ada tampilan data kelas. Guru dan murid dapat melihat daftar kelas serta anggotanya secara real-time berdasarkan data terbaru dari data store kelas. Diagram ini menunjukkan hubungan dan aliran data antara guru, murid, serta menyimpan data kelas dan murid untuk mendukung pengelolaan kelas secara terintegrasi. Selanjutnya ada diagram DFD level 2 proses 4. Diagram DFD ini tuh menggambarkan alur proses manajemen materi pembelajaran yang melibatkan dua aktor utama, yaitu guru dan murid, serta tiga proses utama.
Proses yang pertama, mulai alur ketika guru mengunggah file materi baru, file tersebut masuk ke proses upload materi, yang kemudian menghasilkan data materi. Data ini akan disimpan ke dalam data store bernama DS materi sebagai data materi disimpan. Proses kedua yaitu kelola materi. Setelah materi tersimpan, guru dapat mengirimkan permintaan mengelola materi, misalnya untuk memperbaharui atau menghapus materi yang telah diunggah. Proses kelola materi ini akan mengambil data materi dari data store materi, melakukan perubahan sesuai permintaan guru, lalu perbarui atau menghapus data tersebut. Setelah berhasil, guru menerima notifikasi, menerima permintaan diterima sebagai notifikasi. Kemudian proses terakhir yaitu proses tampilkan materi. Murid dapat mengakses dan melihat materi pembelajaran. Proses tampilan materi mengambil data materi dari data store materi dan menampilkan sebagai tampilan materi pembelajaran kepada murid. Nah, DFD ini menunjukkan bagaimana sistem mengelola siklus hidup materi pembelajaran. Semua data tersimpan secara terpusat di DS materi atau data store materi, sehingga materi yang ditampilkan selalu merupakan versi terbaru yang telah diperbarui oleh guru. Selanjutnya, DFD level 2, proses 5. Diagram ini tuh menggambarkan aliran data utama dalam proses manajemen kuis pada sistem Edura yang melibatkan dua aktor utama, yaitu guru dan murid. Pada level ini, proses 5 diuraikan menjadi 5 proses utama, yaitu proses yang pertama itu membuat kuis. Proses ini dimulai ketika guru membuat atau menambahkan data soal kuis baru. Data tersebut diproses menjadi data kuis baru yang kemudian diteruskan ke proses kelola kuis untuk disimpan dan dikelola lebih lanjut di data store yang bernama DS Quiz. Kemudian proses yang kedua yaitu mengolah kuis. Guru dapat mengirimkan permintaan mengolah kuis seperti memperbaharui atau menghapus data kuis yang sudah dibuat. Kemudian proses kelola kuis akan mengambil data kuis dari data store kuis, melakukan perbaruan sesuai permintaan, dan menyimpan kembali. Setelah itu, sistem mengirimkan permintaan diterima sebagai tanda bahwa pengelolaan berhasil. Kemudian proses 3, yaitu permintaan mengerjakan kuis. Selanjutnya, proses 3, permintaan mengerjakan kuis. Murid mengajukan permintaan untuk mengerjakan kuis. Proses ini mengambil data kuis dari DS Quiz untuk menyiapkan soal yang akan dikerjakan. Setelah permintaan disetujui, murid akan menerima permintaan diterima sebagai data kuis yang siap dikerjakan. Yang keempat, yaitu proses kerjakan kuis, di mana murid dapat mengerjakan kuis tersebut. Proses ini menampilkan soal kuis kepada murid dan menerima jawaban kuis setelah murid menyelesaikannya. Jawaban murid kemudian dikirim ke guru sebagai data jawaban yang kemudian diperiksa oleh guru. Hasil pemeriksaan disimpan kembali ke data store kuis sebagai hasil pemeriksaan. Yang terakhir yaitu lihat hasil kuis. Setelah kuis diperiksa, murid dapat melihat hasilnya melalui proses lihat hasil kuis. Proses ini mengambil kuis dari data store kuis dan menampilkannya kepada murid sebagai tampilan hasil kuis. Next. Selanjutnya itu ada DFD level 2 proses 6. Di mana diagram ini tuh menjelaskan alur proses tanya jawab antara murid dan guru dalam sistem pembelajaran digital. Terdapat dua aktor utama, yaitu murid dan guru, serta tiga proses utama. Yang pertama itu kirim pertanyaan. Alur dimulai ketika murid mengirimkan pesan atau pertanyaan melalui sistem. Data pertanyaan tersebut masuk ke proses kirim pertanyaan yang akan menyimpan data pertanyaan ke dalam data store bernama DS Forum. Selain itu, sistem juga mengirimkan notifikasi pesan baru kepada guru agar guru mengetahui adanya pertanyaan baru dari murid. Yang kedua ada proses balas pertanyaan. Setelah guru menerima notifikasi, guru kemudian memberikan jawaban pertanyaan kepada murid. Proses balas pertanyaan akan mencatat data jawaban serta menyimpan kembali ke data store forum. Data yang tersimpan ini akan menjadi data tanya jawab yang nantinya dapat diakses baik oleh guru maupun murid. Proses terakhir yaitu lihat riwayat, di mana murid dapat melihat kembali riwayat tanya jawab yang telah berlangsung. Proses ini mengambil data tanya jawab dari
Datastor Forum yang menampilkan sebagai tampilan diskusi antar murid. Dengan begitu, murid bisa memantau jawaban yang sudah diberikan guru maupun melihat pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Secara keseluruhan, DFD ini tuh menggambarkan komunikasi dua arah antara murid dan guru dalam sistem. Semua interaksi tersimpan secara terpusat di Datastore Forum sehingga dapat diakses kembali oleh murid kapan saja dalam bentuk riwayat diskusi. Selanjutnya kita masuk ke diagram ERD. Di sini ada 6 buah relasi dengan 6 entitas. Yang pertama itu ada entitas tanya guru, lalu ada student, ada materi, ada teacher, ada admin, dan ada kelas. Yang pertama itu ada hubungan kardinalitas antara student dan juga kelas. Itu hubungannya adalah many to many. Relasi ini berarti satu siswa dapat mengikuti banyak kelas, dan satu kelas dapat memiliki banyak siswa. Yang kedua itu teacher dengan kelas, dengan hubungan one to many. Relasi ini berarti satu guru dapat membuat banyak kelas. Yang ketiga, hubungan antara kelas dan juga materi, yaitu one to many. Relasi ini berarti satu kelas dapat memiliki banyak materi. Yang keempat adalah kelas dengan kuis, dengan hubungan one to many. Relasi ini berarti karena setiap kelas dapat memiliki beberapa kuis. Yang kelima, student dengan kuis, many to many. Relasi ini berarti siswa dapat mengerjakan banyak kuis dan satu kuis dapat dikerjakan oleh banyak siswa. Yang keenam adalah hubungan student dengan tanya guru dan juga dengan teacher. Tiga entitas ini memiliki hubungan many to many. Berarti relasi ini berarti melalui entitas tanya guru, di mana siswa dapat bertanya kepada guru dan guru dapat menjawab pertanyaan dari banyak siswa. Selanjutnya ada kesimpulannya di mana aplikasi Edura ini tuh berhasil dirancang sebagai platform pembelajaran digital berbasis mobile yang interaktif dan terintegrasi antara guru, siswa, dan admin. Melalui penerapan metode Agile Scrum, proses pengembangan berjalan lebih terarah, kolaboratif, dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Fitur utama seperti login, kelas online, materi, kuis, dan tanya jawab guru mampu mendukung proses belajar mengajar secara efisien. Hasil analisis DFD dan IRD menunjukkan bahwa sistem memiliki aliran data dan relasi entitas yang terstruktur dengan baik, sehingga dapat menjadi solusi efektif dalam mendukung digitalisasi pendidikan di era modern. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok Edura. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.